Sebelumnya, di My Hero Academia. Di saat sedang menjalani latihan, para siswa kelas 1A diserang oleh kelompok penjahat. Dari sini mereka menyadari bahwa dunia pahlawan dipenuhi dengan mara bahaya. Menjadi pahlawan memang bisa menyokong finansial dan disukai banyak orang. Namun, para pahlawan juga memiliki tanggung jawab dan harus berhadapan dengan mara bahaya sepanjang waktu. Kegiatan belajar mengajar pun kembali berlanjut. Kali ini, para siswa akan mengikuti festival olahraga. Festival ini setara dengan Olimpiade. Festival ini akan disiarkan di TV nasional dan ditonton oleh pahlawan pro. Mereka, para pahlawan pro, akan menggunakan Olimpiade ini untuk merekrut calon pahlawan ke dalam agensinya. Jadi bagi para siswa, festival ini adalah ajang untuk menunjukkan kemampuan mereka. Bagi pahlawan pro, ini adalah audisi pencarian bakat. Bagi para penonton, ini adalah hiburan yang seru. Beberapa hari kemudian, festival olahraga pun resmi dimulai. Pertandingan pertama adalah obstacle race. Pada dasarnya, ini adalah lomba lari dengan tambahan berbagai rintangan di arena. Para siswa diperbolehkan untuk menggunakan bakat mereka masing-masing. Selain kecepatan dan ketangkasan, kreativitas mereka juga diuji dalam pertandingan ini. Rintangan pertama adalah mereka harus melewati robot yang menghadang. Robot-robot ini adalah robot yang sama yang digunakan untuk ujian masuk. Bagi Todoroki, robot-robot ini adalah rintangan yang mudah. Dia menggunakan kekuatan esnya dan membuat robot tersebut membeku. Bakugo menggunakan kekuatannya untuk terbang. Begitu juga dengan Hantasero dan juga Tokoyami. Hampir semua murid 1A tidak ada yang merasa kesulitan, kecuali Midoriya. Dia masih belum bisa mengendalikan One for All. Jika dia cedera dalam pertandingan ini, otomatis dia tidak akan bisa berlanjut. Dia pun mencari cara untuk melewati rintangan ini tanpa menggunakan kekuatan. Dia mengambil potongan besi dari robot, lalu menggunakannya untuk menyerang. Dengan begitu, dia berhasil melewati rintangan pertama ini. Memasuki rintangan kedua, para siswa harus melewati tebing yang hanya tersambung dengan tali. Bagi mereka yang bisa terbang, ini adalah rintangan yang mudah. Namun, lagi-lagi Midoriya harus memakai cara biasa untuk melewati rintangan ini. Dia merangkak perlahan-lahan dan akhirnya berhasil. Kemudian, rintangan terakhir adalah ladang ranjau. Todoroki yang tadinya jauh berada di depan, mau tidak mau harus mengurangi kecepatan. Kekuatannya tidak cocok untuk digunakan pada rintangan ini. Dia pun dibalap oleh Bakugo. Rintangan ini cukup mudah baginya karena dia bisa terbang. Sedangkan bagi Midoriya, semua rintangan terasa sulit. Namun kali ini, dia memiliki ide yang sangat cemerlang. Dia menggali banyak ranjau, lalu dikumpulkan di satu tempat, lalu dia melesat dengan menggunakan ledakan dari ranjau tersebut. Bahkan, dia berhasil menyalip Todoroki dan Bakugo yang berada jauh di depan. Pada akhirnya, Midoriya lah yang berhasil menjadi juara 1. Meskipun dia belum bisa mengendalikan kekuatannya, namun kreativitasnya lah yang membuatnya berhasil. Dia yang tadinya tidak terlihat, kini menjadi sangat mencolok. Semua orang terkejut dengan keberhasilannya. Setelah itu, acara memasuki pertandingan kedua. Secara acak, pertandingan yang terpilih adalah Cavalry Battle. Para peserta akan diminta membentuk kelompok berisikan 4 orang. 3 orang bertugas untuk membopong, 1 orang bertugas untuk merebut poin. Pertandingan yang kedua ini memiliki peraturan yang unik. Juara 1 dari pertandingan yang sebelumnya memiliki poin sebanyak 10 juta. Keuntungannya, sang juara tidak perlu merebut poin. Sedangkan kekurangannya, sang juara akan diincar oleh banyak orang. Artinya, Midoriya harus memikirkan strategi bertahan dibandingkan menyerang. Dia membentuk tim bersama dengan Uraraka, Tokoyami, dan juga Mei Hatsune. Mei Hatsune bukanlah siswa dari kelas 1A. Bahkan, dia juga bukan dari jurusan pahlawan. Dia adalah siswa dari jurusan pendukung. Jurusan pendukung sendiri berfokus pada pembuatan kostum dan alat-alat yang mendukung kekuatan pahlawan. Oleh karena itulah, dia diizinkan untuk memakai berbagai macam alat dalam pertandingan ini. Midoriya ingin berfokus pada pertahanan. Rencananya adalah Uraraka bertugas untuk menghilangkan gravitasi dari mereka berempat. Lalu, mereka semua akan terbang dengan menggunakan roket buatan Hatsune. Sedangkan Tokoyami bertugas untuk menghalau segala jenis serangan. Pada awalnya, rencana Midoriya cukup efektif. Mereka cukup bisa menghindari berbagai macam jenis serangan.
Sampai pada menit-menit terakhir, poin 10 jutanya berhasil direbut oleh tim Todoroki. Pada akhirnya, pertandingan pun selesai dengan hasil juara 1 tim Todoroki, juara 2 tim Bakugo, juara 3 tim Shinso, juara 4 tim Midoriya, sedangkan sisanya harus gugur. Hanya 4 tim saja yang bisa memasuki babak final. Sebelum babak final dimulai, para peserta diberi waktu untuk beristirahat. Pada kesempatan ini, Todoroki menemui Midoriya untuk membicarakan sesuatu. Pada pertandingan yang sebelumnya, Todoroki merasakan bahwa kekuatan Midoriya sangat mirip dengan All Might. Dia pun bertanya, apakah Midoriya anak haramnya All Might atau bagaimana? Tentu saja Midoriya menjawab tidak. Dia juga tidak bisa memberitahu Todoroki bahwa dia mewarisi One for All dari All Might. Setelah itu, Todoroki mulai menceritakan latar belakangnya. Dia adalah anak dari pahlawan nomor 2 bernama Enji Todoroki atau biasa dikenal dengan nama Endeavor. Dia memiliki ambisi untuk menjadi pahlawan nomor 1. Namun, gelar pahlawan nomor 1 dipegang oleh All Might. Dia sadar bahwa All Might jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itulah, dia menyusun rencana lain. Jika dia tidak bisa menjadi pahlawan nomor 1, maka keturunannya yang harus menjadi pahlawan nomor 1. Dia menikah dengan tujuan untuk memiliki keturunan yang kuat. Dia memiliki kekuatan api, dan dia memilih istri yang memiliki kekuatan es. Dan hasilnya, Shoto Todoroki mewarisi kekuatan es dan api dari kedua orang tuanya. Sejak dia kecil, dia selalu ditekan untuk menjadi pahlawan nomor 1. Padahal, itu bukanlah keinginannya. Dia dilahirkan hanya untuk memenuhi ambisi dari ayahnya. Dia pun tumbuh dengan memendam kebencian terhadap ayahnya. Hingga kini, dia berusaha untuk tidak menggunakan kekuatan apinya. Namun meskipun begitu, dia tetap ingin menjadi pahlawan yang hebat dengan hanya menggunakan kekuatan es. Pembicaraan ini secara tidak langsung merupakan sebuah tantangan untuk Midoriya. Todoroki menantangnya karena dia merasa bahwa Midoriya memiliki hubungan dengan All Might. Hal ini juga merupakan ajang pembuktian bagi Todoroki. Dia berambisi untuk menang tanpa menggunakan kekuatan api. Tak lama kemudian, babak final pun dimulai. Pertandingan kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1. Peraturannya cukup sederhana. Peserta yang keluar arena atau menyerah atau pingsan akan dinyatakan kalah. Peserta bebas menggunakan kekuatannya. Namun, jika pertarungan sudah keterlaluan atau mengancam nyawa, maka pertarungan akan dihentikan oleh guru. Secara acak, Midoriya akan melawan Shinso dari kelas 1C. Shinso memiliki bakat yang disebut dengan brainwash atau cuci otak. Cara kerja kekuatannya, dia akan menanyakan sesuatu kepada lawan. Lalu ketika lawan menjawab pertanyaannya, maka otaknya akan tercuci. Ketika lawan sudah tercuci otaknya, mereka akan menuruti semua perintah Shinso. Di sini, Midoriya secara tidak sadar sudah menjawab pertanyaan Shinso. Otaknya pun tercuci. Lalu, Shinso menyuruhnya untuk keluar dari arena. Midoriya sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu, di saat-saat terakhir, tiba-tiba dia melihat bayangan dari pengguna One for All generasi sebelumnya. Berkat itu, Midoriya sedikit tersadar. Lalu dia segera menggunakan kekuatannya untuk membuat jarinya terluka. Dengan begitu, efek cuci otaknya berhasil dihentikan. Kini Midoriya sudah mengerti cara untuk mengalahkan Shinso. Dia tidak menjawab semua pertanyaan dari Shinso. Lalu, dia menyerang dan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Shinso dibanting hingga keluar dari arena. Pertandingan selanjutnya, Bakugo melawan Uraraka. Tentu semua orang berpikir bahwa Bakugo sudah pasti menang. Mereka semua menganggap remeh Uraraka. Lalu, mereka pun dikejutkan dengan performa Uraraka. Dia memiliki bakat Zero Gravity. Dia membuat banyak puing-puing melayang di udara, kemudian dilepas dan terciptalah hujan batu. Sayangnya, serangan ini masih belum berhasil. Bakugo masih bisa menghalau hujan batu dengan kekuatannya. Setelah itu, Uraraka pingsan dan harus kalah. Dia sudah beberapa kali menahan serangan Bakugo. Energinya pun juga sudah habis untuk menciptakan hujan batu. Uraraka memang kalah, namun pertandingan ini membuat semua orang menghormati dan berhenti meremehkannya. Terutama Bakugo sendiri, dialah yang paling merasakan bahwa Uraraka sebenarnya tidaklah lemah. Pertandingan berikutnya, Midoriya melawan Todoroki. Sesuai prinsipnya, Todoroki bertarung hanya dengan menggunakan kekuatan es. Namun, semua serangannya bisa dihalau dengan mudah oleh Midoriya.
Midoriya sendiri juga tidak peduli jika tubuhnya cedera. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah menyelamatkan Todoroki. Midoriya berhasil menekan Todoroki hingga dia menggunakan kekuatan apinya. Pada dasarnya, Midoriya ingin mengatakan bahwa Todoroki tidak akan bisa menjadi pahlawan nomor 1 tanpa menggunakan seluruh kemampuannya. Yang dilakukan Todoroki selama ini adalah dia ingin mengecewakan ayahnya. Jika orang pada umumnya ingin membanggakan orang tuanya, Todoroki malah ingin mengecewakan orang tuanya. Hal ini membuatnya lupa tentang arti dari pahlawan sejati. Berkat Midoriya, kini dia tersadar dan kembali mengejar cita-citanya. Mereka berdua pun mengeluarkan seluruh kemampuannya hingga menciptakan dampak yang besar di arena pertarungan. Midoriya pun terlempar keluar arena dan pertarungan ini resmi dimenangkan oleh Todoroki. Pertandingan pun memasuki babak final dan peserta yang bertarung di babak ini adalah Todoroki melawan Bakugo. Sayangnya, di pertarungan kali ini Todoroki masih merasa ragu dengan keputusannya. Dia merasa bimbang, lalu dia pun dikalahkan oleh Bakugo. Dengan begini, festival olahraga pun akhirnya selesai. Bakugo berhasil menjadi juara 1. Namun meskipun begitu, dia tidak merasa puas sama sekali. Karena di pertandingan final, Todoroki masih menahan diri. Setelah festival olahraga selesai, para siswa diberi hari libur untuk memulihkan diri. Setelah beberapa hari istirahat, para siswa pun kembali menjalani aktivitas sekolah seperti biasa. Kali ini, sudah saatnya bagi mereka untuk mengikuti praktek kerja lapangan, atau sebut saja dengan PKL. Para siswa akan diterjunkan langsung di masyarakat di bawah bimbingan agensi pahlawan. Midoriya akan dibimbing oleh guru All Might bernama Gran Torino. Dia juga mengetahui rahasia dari One for All. Karena alasan inilah dia tertarik untuk membimbing Midoriya. Sementara Ida memilih untuk PKL di kota Hosu. Dia memiliki alasan tersendiri. Kota Hosu adalah tempat di mana kakaknya diserang oleh penjahat. Tragedi ini terjadi ketika festival olahraga sedang berlangsung. Serangan ini mengakibatkan kakaknya menjadi lumpuh dan tidak bisa lagi menjadi pahlawan. Diduga pelaku dari semua ini adalah penjahat yang bernama Stain. Dia adalah penjahat yang cukup terkenal. Kejahatannya berfokus pada membunuh pahlawan saja. Dia tidak pernah melakukan tindak kriminal lain seperti membunuh warga sipil, atau merampok, atau mencuri, atau apapun itu yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itulah, dia dijuluki sebagai hero killer atau pembunuh pahlawan. Tujuan Ida PKL di kota Hosu adalah untuk mencari Stain. Dia berencana untuk membalaskan dendam kakaknya. Sementara Midoriya, dia saat ini sedang berlatih sungguh-sungguh di bawah bimbingan Gran Torino. Berkat latihan ini, dia yang sekarang sudah cukup bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu setelah beberapa hari berlatih di rumah, Gran Torino mengajak Midoriya keluar untuk mencari penjahat. Mereka menuju ke kota Tokyo dengan menggunakan kereta. Malam hari di kota Hosu, Stain akan kembali melakukan pemburuan pahlawan. Namun kali ini, bukan hanya dia saja yang akan beraksi. Asosiasi penjahat juga akan meramaikan suasana. Shigaraki Tomura mengirimkan 3 Nomu untuk mengacau di kota Hosu. Kemudian, salah satu Nomu secara kebetulan menyerang kereta yang ditumpangi oleh Gran Torino dan Midoriya. Mereka pun akhirnya terpaksa batal untuk pergi ke Tokyo karena perjalanan mereka terhenti di kota Hosu. Sementara Ida juga sudah mendengar kekacauan yang terjadi di kota Hosu. Situasi ini sangat pas dengan keinginannya. Dia pun segera menyusuri sisi gelap kota Hosu dan akhirnya berhasil bertemu dengan Stain. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Ida mencoba menyerang, namun sayangnya dia dikalahkan oleh Stain dengan cukup mudah. Lalu ketika Stain akan membunuhnya, tiba-tiba Midoriya datang dan berhasil menghajar si hero killer. Midoriya pun dengan gagah berani bertarung melawan Stain. Namun, setelah 1 kali terkena tebasan, tiba-tiba Midoriya tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Semua ini adalah karena kekuatan Stain. Dia memiliki kekuatan pembekuan darah. Cara kerjanya, ketika dia menjilat darah milik lawan, maka lawannya akan menjadi lumpuh untuk sementara waktu. Inilah juga yang terjadi kepada Ida. Dia tidak bergerak karena sudah terkena pengaruh pembekuan darah. Nyawa mereka berdua kini dalam bahaya. Namun mereka beruntung karena tiba-tiba Todoroki datang dan ikut membantu. Todoroki pun juga sangat kesulitan melawannya. Sekalipun sudah menggunakan kekuatan api, tetap saja Stain sangat sulit dihadapi.
Beruntung, Midoriya sudah bisa bergerak dan sempat membantu Todoroki. Rupanya, kekuatan pembekuan darah sangat bergantung dengan golongan darah milik korban. Midoriya memiliki golongan darah jenis O. Golongan darah ini adalah yang paling cepat pulih dari kekuatan pembekuan darah. Tak lama setelah itu, Ida akhirnya bisa bangkit. Kini mereka bertiga akan bekerja sama untuk melawan Stain. Pada akhirnya, dengan menggabungkan kekuatan, mereka bertiga pun berhasil mengalahkan Stain. Dia pun diikat dan akan dibawa ke markas polisi. Tak lama setelah itu, ketika semua orang berpikir bahwa pertarungan sudah selesai, tiba-tiba saja Midoriya diculik oleh salah satu Nomu. Lalu, secara mengejutkan, Stain berhasil melepaskan ikatannya, lalu dia membunuh Nomu dan menyelamatkan Midoriya. Kemudian setelah itu dia tewas karena tulang rusuknya yang patah secara kebetulan menusuk paru-parunya. Sebelum kematiannya, dia sempat mengatakan motif dari segala tindakannya. Dia beranggapan bahwa para pahlawan saat ini sudah melenceng dari kodratnya. Seorang pahlawan seharusnya memiliki niat yang tulus untuk melindungi orang lain tanpa imbalan. Sayangnya, pahlawan di era sekarang sudah menjadi sebuah profesi. Banyak orang yang ingin menjadi pahlawan karena mengejar uang dan popularitas. Inilah yang menjadi penyebab kenapa dia memburu para pahlawan. Hanya satu orang saja yang dianggapnya sebagai pahlawan sejati. Orang tersebut adalah All Might. Stain memang sudah mati, akan tetapi ideologinya tetap hidup dan menyebar dengan cepat ke seluruh negeri. Hampir semua TV nasional memberitakan tentang dirinya. Videonya pun juga diunggah di berbagai sosial media. Hal ini pun berpotensi menimbulkan ancaman baru. Banyak penjahat yang sepakat dengan ideologinya. Para penjahat yang tadinya tersebar dan tidak saling mengenal, kini mereka semua akan bersatu dengan tujuan untuk meneruskan perjuangan Stain. Hal ini juga disadari oleh Gran Torino dan juga All Might. Oleh karenanya, Gran Torino meminta All Might untuk memberitahu Midoriya tentang bahaya yang akan datang. Midoriya pun diminta untuk datang menemui All Might di sebuah ruangan di sekolah. Lalu, All Might pun mulai memberitahukan informasi rahasia kepadanya, dimulai dari asal-usul One for All. One for All adalah kekuatan yang berasal dari All for One. All for One sendiri adalah kekuatan yang bisa mencuri kekuatan milik orang lain. Selain mencuri, All for One juga bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Jauh-jauh hari sebelum Midoriya terlahir, kemunculan kekuatan super menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Orang-orang yang tidak memiliki kekuatan menjadi tersingkirkan. Seolah-olah mereka semua turun kasta menjadi makhluk yang paling rendah. Dunia yang awalnya memang tidak adil, kini semakin diperparah dengan kemunculan kekuatan super. Peradaban manusia pun mengalami kemunduran. Lalu, di tengah-tengah kekacauan tersebut, muncullah seseorang yang bisa mempersatukan semuanya. Orang tersebut adalah pemilik All for One. Dia memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki kekuatan. Dalam sekejap, orang-orang tunduk kepadanya, lalu terbentuklah organisasi penjahat yang bersembunyi di berbagai sudut negeri. Pemilik All for One memiliki adik yang sangat menentang perbuatannya. Sayangnya, si adik tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Kemudian All for One memutuskan untuk memberikan kekuatan kepada adiknya. Saat itu tidak ada yang tahu apakah ini bentuk rasa sayang ataukah hanya usaha agar dia tunduk. Setelah itu terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ternyata si adik memiliki kekuatan juga. Hanya saja saat itu masih belum bangkit. Jadi, kekuatan murni milik si adik ditambah dengan kekuatan yang diberikan All for One, terbentuklah kekuatan baru yang disebut dengan One for All. Sayangnya, bahkan dengan kekuatan baru tersebut, si adik tetap saja kalah melawan sang kakak. Dia pun akhirnya mempercayakan kekuatannya kepada generasi berikutnya. Kekuatan One for All semakin menguat karena diasah oleh beberapa pewaris. Sampai pada akhirnya, tibalah pada generasi All Might. Dia pun bertarung dan berhasil menang melawan All for One. Pertarungan inilah juga yang menyebabkan luka permanen di perutnya hingga sekarang ini. Sayangnya, tanpa disadari, All for One ternyata masih bertahan hidup. Dan sekarang, dia kembali memimpin organisasi penjahat dari balik bayangan. Dialah orang yang memberikan kekuatan kepada Nomu. Dialah juga orang yang memberikan arahan kepada Shigaraki Tomura. Midoriya sudah mengetahui fakta yang selama ini dirahasiakan.
Dialah pewaris One for All generasi sekarang. Dia sekarang sudah mengerti tentang bahaya yang akan datang menemuinya. Setelah semua itu, kegiatan belajar mengajar pun kembali berlanjut. Setelah melewati PKL, kini para siswa akan dihadapkan dengan ujian akhir semester. Ujian akhir terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu ujian tulis dan ujian praktek. Setelah para siswa berhasil melewati ujian tulis, kini tibalah saatnya bagi mereka untuk mengikuti ujian praktek. Ujian praktek kali ini mengalami perubahan yang cukup besar. Di tahun-tahun sebelumnya, para siswa diminta untuk melawan robot dalam ujian praktek. Kali ini, para siswa akan bertarung melawan para guru. Mereka akan dikelompokkan masing-masing terdiri dari 2 orang. Jadi, 2 orang siswa dituntut untuk bekerja sama melawan 1 orang guru. Peraturannya cukup sederhana. Siswa akan dinyatakan menang jika mereka berhasil memasakkan borgol kepada guru. Selain itu, siswa juga diberi pilihan untuk kabur. Jadi ada 2 cara untuk bisa lulus ujian. Pertama, bertarung melawan guru. Kedua, melarikan diri dari kejaran guru. Dalam ujian ini, Midoriya dikelompokkan bersama Bakugo. Hal ini merupakan ide dari Aizawa. Dia mengerti bahwa hubungan Midoriya dan Bakugo sangatlah buruk. Mereka sengaja dipersatukan supaya mereka bisa belajar bekerja sama. Parahnya lagi, lawan mereka adalah pahlawan terkuat, All Might. Artinya tidak ada cara lain selain bekerja sama. Tepat seperti dugaan Aizawa, Midoriya dan Bakugo sama sekali tidak bisa akur. Midoriya berusaha menyusun strategi, namun Bakugo tidak mempedulikannya. Performa mereka pun sangat buruk. Mereka berdua dihajar habis-habisan oleh All Might. Sampai pada akhirnya, Bakugo tersadar. Dia bersedia menurunkan egonya dan bekerja sama dengan Midoriya. Bahkan, dia bersedia mengorbankan diri supaya Midoriya bisa lari. Semuanya dilakukan untuk meraih kemenangan. Lalu, secara mengejutkan, Midoriya malah kembali dan nekat menyerang All Might. Kemudian dia membawa Bakugo yang pingsan keluar dari arena. Pada akhirnya, mereka berdua pun lulus ujian ini. Ujian semester pun selesai. Semua siswa menikmati hari libur dengan mengunjungi pusat perbelanjaan. Secara kebetulan, Shigaraki Tomura juga sedang berada di sana. Saat ini suasana hatinya sedang tidak baik. Dia kesal karena karisma dari Stain berhasil menarik perhatian dari semua penjahat. Beberapa hari yang lalu, ada 2 orang yang ingin bergabung ke dalam organisasi, dan alasan mereka adalah ingin meneruskan perjuangan Stain. Tomura tidak mengerti kenapa Stain bisa sepopuler ini. Padahal, mereka berdua sama-sama penjahat, akan tetapi tidak ada 1 orang pun yang mengaguminya. Apa yang membedakan dirinya dengan Stain, dia tidak mengerti. Kemudian, dia bertemu dengan Midoriya dan mencoba berbicara dengannya. Dia bertanya, apa yang membedakan dirinya dengan Stain? Midoriya menjawab bahwa ideologi yang dibawa Stain cukup masuk akal dan bisa dimengerti. Sekalipun caranya salah, akan tetapi tindakannya memiliki dasar yang sangat kuat. Sedangkan Shigaraki Tomura berbuat jahat hanya karena dia ingin. Dia hanya membenci All Might karena selalu menggagalkan semua rencananya. Sedangkan Stain bertindak karena dia mengagumi All Might. Mendengar penjelasan ini, Tomura menjadi sedikit mengerti. Semuanya adalah karena perbuatan All Might. Artinya, dia tidak perlu merubah apapun. Dia hanya cukup melakukan apa yang selama ini direncanakan. All Might tetaplah menjadi target utamanya. Setelah itu dia pun pergi tanpa membuat kekacauan sedikit pun. Shigaraki Tomura kini sudah tidak bimbang lagi. Organisasi penjahat pun terus menambah anggotanya dan menjadi semakin kuat. Pertempuran besar akan terjadi di season selanjutnya. My Hero Academia Season 2 selesai.